Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita menghadap Allah dengan rasa syukur dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji nama Yesus. Kita masyurkan dan kita sembah Dia dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Yesus. Sepanjang
kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Allah yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Selidikilah hati kami ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Seringkali kami lemah dan jatuh di dalam pencobaan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami yang seringkali iri hati, kami yang seringkali sombong, kami yang seringkali merasa diri kami benar sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami memandang kepada Yesus. Biarlah kami boleh melihat kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan kami sebagai orang-orang percaya boleh bertanggung jawab terhadap tugas dan pelayanan kami untuk memperluas kerajaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kami. Jadikan kami berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pengampunan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mohon pengampunan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Di dalam segala pergumulan, seringkali pergumulan itu membawa kita jatuh di dalam pencobaan dan dosa. Oleh sebab itu, biarlah kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Mengapakah harus terjadi?
Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ini menjadi keyakinan dan rasa percaya kita bahwa Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Dan biarlah kita terus melangkah berdasarkan firman Tuhan, dan yang menjadi petunjuk hidup baru kita pada hari ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita itu sesuatu hal yang tidak kelihatan. Iblis bisa memakai karakter kita, bisa memakai pikiran kita untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu, berharaplah hanya kepada Yesus saja. Aku harap pada Yesus dengan sukacita dan rasa percaya penyerahan diri kita.
bersama kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami tetap menyerahkan akan gerejamu di tempat ini, GKT Ampenan, khususnya di dalam segala kebutuhan rutin yang diperlukan. Biarlah Tuhan mencukupkan melalui orang-orang yang mengasihi-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh belajar memberi yang terbaik untuk segala kebutuhan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan paduan suara GKT Ampenan. Kami bersyukur Engkau telah memilih orang-orang yang Engkau tempatkan di dalam tim paduan suara. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesetiaan, Tuhan memberikan kesehatian dan kerjasama yang baik, sehingga tim paduan suara bisa terus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan melalui puji-pujian yang dinyanyikan. Bapa, kami juga saat ini berdoa bagi BP Sinode GKT. Tuhan menolong ya Bapa, mereka juga yang sudah Tuhan tunjuk menjadi badan pengurus Sinode GKT, biarlah Tuhan yang memimpin juga setiap mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, di dalam pergumulan gereja yang harus mereka tangani satu persatu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan juga, sehingga di dalam menyelesaikan segala persoalan gerejawi, mereka bisa penuh hikmat dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa lemah iman, ketika kita merasa banyak sekali beban berat, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam doa, kita bersandar kepada Tuhan. Karena Yesus adalah kawan kita yang sejati. Inilah pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara GKT Ampenan. Kepada paduan suara kami persilakan. Amin.
kasih kepada tim paduan suara GKT Ampenan yang telah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan firman pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Singer saja, firman-Mu pelita bagi kakiku. Setiap kita diberikan kesempatan untuk bersaat teduh berdoa, menyiapkan hati kita oleh sungguh-sungguh menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bersama-sama. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus menyelidiki setiap hati kami, sehingga kami memiliki hati seorang Kristen yang baik, sehingga kami memiliki hati seorang murid dan hamba yang mau taat mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini, mungkin ada yang datang dengan penuh pergumulan. Kiranya Tuhan segarkan melalui ibadah dan firman ini. Kami mohon dengan sangat Bapa di surga, karena hanya Engkau-lah tempat kami berteduh, tempat kami berharap. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berseru. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah, datang di hadapan Tuhan. Izinkan saya menyapa beberapa orang yang mungkin saya kenal, yang beribadah pagi hari ini. Teman-teman, tamu-tamu, nanti penatua juga akan menyapa. Tapi izinkan saya menyapa khususnya tamu dari
YKI Sinode GKT, ya, Bapak Suwondo dan Bapak Jos. Yang kita terus dukung dalam doa karena YKI ini hari Selasa nanti akan ke Bima untuk mengadakan upacara peletakan batu pertama, mungkin pembangunan di sana. Ya, saya kemarin kontak dengan Pak Suwondo. Acara kita yang spesial akan ke Bima. Kita sungguh bersyukur, ya, karena sekolah Kristen Aletheia berkembang dan bertumbuh. Nah, kita juga menyapa mungkin teman-teman yang lain, tamu-tamu. Ada Gembala Sumbawa, ada apa enggak Gembala Sumbawa? Enggak ada, wajahnya enggak kelihatan ya. Gembala GKT Sumbawa juga katanya akan hadir, tapi mungkin tidak datang hari. Nah, kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita bicarakan di dalam setiap minggu ketiga. Kita akan bicara soal pelajaran katekismus Heidelberg, katekismus yang kita pegang, katekismus yang merupakan model pembelajaran yang kita sudah dalami selama ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya sebuah produk, entah itu makanan, entah itu pakaian, entah apapun juga, pasti produk itu kalau kepingin baik, pasti ada namanya. Betul ya? Di sekitar kita, ada dulu mungkin zaman-zaman saya waktu masih kecil, kita hanya mengenal es teler begitu ya. Setelah itu muncul es doger, kemudian muncul es potong, mungkin muncul es, apa itu, keprak Milo, apa tuh? Kepal Milo, ya pinter-pinter ya, saya lupa-lupa ini karena dulu viral ya beberapa waktu yang kepal Milo, semua buka kepal Milo. Sekarang mungkin muncul gitu produk es panjang umur. Ada yang sudah nyoba es panjang umur? Ada? Ibu Wira sudah nyoba? Nanti minta Cemes yang belikan es panjang umur, walaupun umurnya sudah kepala 8 ya. Apalagi saya yang masuk kepala 5 ya toh. Perlu minum-minum seperti itu, enggak perlu. Nah, ini gambaran bahwa setiap produk itu pasti diberi nama. Mengapa diberi nama? Ada orang mengatakan diberi nama supaya orang itu kenal produknya, kenal kreativitasnya. Diberi nama supaya apa? Supaya meningkatkan jumlah pelanggannya. Oh, di Kampenan itu loh ada es apa ya? Es ini namanya. Di mana? Di sini kan seperti itu. Meningkatkan pelanggannya. Kemudian mengapa diberi nama? Supaya ada semacam seperti alat komunikasi. Ya komunikasinya melalui nama itu. Pokoknya yang saya tahu, di situ ada barang yang mereknya itu. Dicari. Ini kan sebagai alat media komunikasi. Kemudian merek itu juga sangat penting untuk apa lagi? Meningkatkan pengenalan terhadap perusahaan. Menjelaskan gambaran produknya itu apa. Namanya es panjang umur. Apa sih es panjang umur? Apa yang dikandung di dalam es ini? Kan seperti itu. Sama dengan ketika kita menjadi orang Kristen. Sejauh mana kita mengenal diri kita ini orang Kristen? Mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi kita sendiri tidak memahami Kristen itu apa. Yang pasti Kristen itu saya beragama Kristen, KTP saya Kristen, kartu pelajar saya Kristen, semuanya Kristen. Apakah itu yang dimaksud dengan Kristen? Ini bahaya. Kalau kita memahami tidak sangat mendasar atau tidak hakiki. Katekismus yang akan kita pelajari pagi hari ini diambil dari pertanyaan 32. Coba diklik 32. Saya akan bertanya, jemaat akan menjawab. Tetapi mengapa saudara disebut orang Kristen?
Bapak Ibu, mengenal diri kita sebagai orang Kristen itu penting. Sangat-sangat penting. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Allah Bapa di pintu kerajaan surga, kita ditolak oleh Tuhan. Ternyata kamu bukan Kristen yang seperti aku maksudkan. Kita masih ingat ada satu cerita ini. Ketika semua orang menghadap takhta pengadilan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ditanya, kenapa kamu kuizinkan masuk kerajaan Allah? Karena saya dari gereja GKT. Langsung ditolak. Kenapa kamu kuizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena saya dari gereja A, dari gereja B. Kutolak. Lalu kita menjadi orang yang sangat sedih dan menyesal, tapi penyesalannya sudah terlambat. Oleh karena itu pagi hari ini katekismus ini tidak mengajarkan pentingnya kita memahami merek atau apapun namanya yang disebut dengan Kristen. Supaya hidup kita ini berdampak buat orang lain. Supaya hidup kita juga semakin diteguhkan ketika kita memahami kebenaran-kebenaran tentang iman Kristen. Katekismus hari ini hendak mengajarkan kepada kita mengapa saudara disebut orang Kristen. Ada beberapa arti. Yang pertama, orang Kristen adalah orang yang hidupnya harus serupa dengan Kristus. Kita lihat teks yang diambil dari referensi katekismus ini, salah satunya Kisah 11 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Kisah 11 ayat 26. 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen itu bukan tiba-tiba muncul begitu. Kata Kristen itu bukan ujuk-ujuk datang dari surga lalu dikenakan kamu Kristen. Bukan. Kalau kita membaca di dalam teks ini, kata Kristen yang dipakai oleh Paulus itu dalam bahasa aslinya itu Kristianos. Artinya orang yang dihubungkan dengan Kristus. Atau dengan kata lain, orang yang seperti Kristus. Kristianos. Ini adalah ejekan atau ungkapan atau julukan yang dikenakan oleh orang-orang yang berada di kota Antiokhia. Bapak Ibu, kalau kita melihat Antiokhia itu sebuah kota yang hari ini itu dekat Syria dan Libya. Pada zaman itu Antiokhia itu dihuni oleh orang-orang dari Libya, dari Siprus, dari Yunani, dari Kirene. Orang-orang itu himpun di sana. Mereka itu orang-orang non-Yahudi yang tinggal di Antiokhia. Dan di sana ada murid-murid Tuhan yang karena penganiayaan mereka salah satunya pergi ke Antiokhia. Di Antiokhia lah murid-murid Tuhan itu dijuluki Kristen. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi orang-orang non-Yahudi, di tengah situasi orang-orang kafir, mereka itu disebut dengan sebutan Kristen. Mengapa disebut sebutan Kristen? Karena hidup mereka itu berbeda dengan orang lain. Karena mereka itu memiliki hidup yang berbeda di dalam soal hati dan di dalam soal iman. Penduduk Antiokhia melihat murid-murid Yesus itu hidup seperti buah yang tidak pernah lupa dengan pohon. Pohonnya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ada beberapa ciri kehidupan mereka. Yang pertama, mereka itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya filosofi manusia. Yang kedua, mereka itu memfokuskan pada kerajaan Allah, bukan pemerintahan manusia. Itu zaman gereja mula-mula. Ini yang membuat berbeda. Yang ketiga, mereka itu hidupnya itu mempromosikan cinta kasih.
suka menolong, suka membantu. Siapa dia? Dia itulah pengikut-pengikutnya Yesus, itulah Kristianos itu. Yang keempat, mereka itu mempunyai cara hidup yang berbeda. Mereka itu bukan sekedar menekankan ritual atau formalitas, tetapi cara hidup, karakter hidup yang berbeda dengan kita. Kan ada orang yang lebih menekankan mungkin harus rapi, tetapi ada orang butuh bantuan, waduh bikin kotor aja. Bisa seperti itu. Orang-orang Kristen di Antioquia adalah hidupnya serupa dengan Kristus. Hidupnya itu memiliki relasi yang baik dengan Kristus, sehingga mereka mampu menjadi seorang Kristen yang berdampak bagi masyarakat di kota Antioquia. Dan di sanalah orang-orang itu menjadi, oh kamu Kristen, kamu Kristianos. Kamu pengikutnya Yesus yang penuh kasih itu. Karena mungkin mereka melihat, mereka mendengar bahwa Yesus yang disalib, bahwa Yesus yang sudah berbuat baik, itu ada di dalam hidup orang-orang Kristen. Inilah sebenarnya yang menjadi tugas kita. Orang Kristen artinya adalah orang yang hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu jangan minder, jangan takut, jangan mundur. Kalau hari ini hidupku masih jauh seperti Kristus, tidak masalah. Tetapi kita yang penting hari ini kita sadar, saya mau hidup serupa Kristus. Inilah yang menjadi ciri atau tanda seorang Kristen. Beberapa waktu yang lalu ada berita bahagia, ada satu jemaat kita mempunyai anak, yaitu keluarga Bapak Matan. Bapak Matan ada enggak ada ya? Biasanya ibadah 2. Ya, anak kedua. Ketika kami mengunjungi ke rumah sakit, kebetulan kita mengunjunginya pagi, sehingga kami harus masuk satu-satu. Agak ketat rasanya rumah sakitnya ini. Satpamnya ngomong, satu-satu. Ini suami istri Pak. Ya tetap satu-satu ya, kita taat ya. Satu semua masuk, lalu kira-kira berapa menit ya. Lalu semua keluar, lalu ngomong, persis kayak mamanya. Dalam hati saya, nah anaknya kan gitu ya kan. Terus kemudian saya masuk, saya lihat kok persis papanya ya. Saya lalu kita ngomong, dia persis mamanya gini seperti Elvano itu gini-gini. Saya ya persis papanya juga. Artinya apa? Ini sebenarnya sama, saya sama semua sama. Kenapa anak ini persis orang tuanya? Karena anak ini dilahirkan dari orang tua, entah kupingnya persis papanya, hidungnya persis mamanya. Yang pasti kombinasi antara Bapak Matan dan Ibu Dewi ini kan ada di situ. Saya pikir seperti itu ya. Artinya apa? Kalau kita anak Tuhan, anak Yesus, maka kita harus serupa dengan Kristus. Itulah Kristen. Kita menjadi serupa. Kalau kita tidak serupa, itu menjadi satu pertanyaan buat kita semuanya. Apakah saya ini seorang Kristen? Seorang pengkhotbah ulung di gereja mula-mula, namanya Krisostom. Dia dikenal dengan pengkhotbah bermulut emas. Di dalam sejarah gereja mula-mula itu kan hidupnya aja tahun 349 sampai 407 ya toh. Zaman mula-mula. Semua tindakan lahiriah kita seharusnya lahir dari hati dan pikiran yang takut kepada Allah. Dia berkata seperti itu. Dia terkenal dengan pengkhotbah yang luar biasa pada zaman itu. Banyak orang bertobat oleh khotbah-khotbah yang disebut dengan julukan bermulut emas ini. Suatu ketika dia berkhotbah tentang persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati seperti di dalam Roma 12. Dia berkhotbah begini, persembahan yang sejati adalah ketika mata kita bukan mata yang jahat. Persembahan sejati adalah ketika mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau menyakiti orang lain. Persembahan yang sejati adalah tangan kita tidak melawan hukum. Dan ketika dia berkhotbah seperti itu, banyak orang bertobat. Banyak orang baru sadar bahwa saya sebagai orang Kristen harus memiliki hidup seperti Kristus.
Berat memang hidup seperti Kristus, tapi itulah yang menjadi rute perjalanan hidup kita. Jangan hanya jadikan Kristen itu Kristen identitas atau simbolis saja. Bapak Ibu pakai kalung yang berat, mungkin bukan 1 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram. Ya, bahkan ada kalung yang besar. Bahkan yang lalu ada seorang teman saya, seorang pendeta. Biasanya pendeta GKT itu kan tidak pernah pakai kalung ya. Betul ya? Kalau pendeta GKT pakai jubah, kan tidak pernah pakai kalung yang salim itu. Mungkin kita pernah lihat pendeta itu. Lalu kita kudoin. Kamu ini aneh-aneh. Waktu kita ditakbis itu tidak ada salib yang besar sekali. Salibnya taruh sini ya, kenang-kenangan waktu ditakbis jadi pendeta. Tapi dia pakai kalung yang besar. Kita kudai gini. Hati-hati keberatan loh salibnya itu. Pakai kalung yang besar. Bukan mendiskreditkan kalung yang besar, bukan. Maksud saya, jangan hanya identitas. Di rumah kita ada salib, tetapi kalau kita ngomong sama istri kita ngomongnya itu kasar. Ngomongnya itu menyakiti hati istri. Bapak Ibu, saya tahu kok. Istri-istri yang hatinya sakit itu saya tahu. Ketika ke gereja pasti murung dia. Salibnya ada di kamar, tapi setiap hari ada percekcokan, kita lupa kalau di situ ada salib. Salib hanya sebagai simbol saja. Ini adalah gambaran sebagai anak Tuhan yang hanya menjadikan Kristen itu Kristen identitas, simbol saja. Tetapi kita tidak serupa dengan Kristus. Mari, seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, proses perubahan menjadi serupa Kristus itu harus kita alami. Itu adalah ciri seorang Kristen. Yang kedua, arti dari Kristen adalah hidupku harus setia memuliakan Allah. Matius 10 ayat 32, saya ambil satu ayat saja, sebenarnya itu bagian yang sangat panjang. Yesus berbicara dengan murid-murid, ayat 1 sampai 42 sebenarnya. Seperti dalam katekismus diambil satu ayat, kita baca ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu, dalam bagian ini Yesus sedang berbicara dengan murid-murid Yesus. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa mereka itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Yesus berpesan supaya mereka itu tidak malu, tidak takut mengakui Yesus di depan orang. Mengakui Yesus. Mereka, dengan kata lain, mereka tidak boleh mengkhianati Yesus. Mereka tidak boleh meninggalkan Yesus. Inilah yang menjadi ciri atau arti seorang Kristen, yaitu hidupnya setia memuliakan Allah di dalam segala kondisi apapun. Bahkan di dalam ayat yang ke-17, Matius 10, dikatakan, engkau ini akan menghadapi penyerangan, penganiayaan. Mereka tidak boleh takut. Mereka harus menjadi murid Tuhan atau orang Kristen yang tetap setia. Amsal pasal 29 ayat 25 berbunyi demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita takut kepada orang. Kita takut mengenalkan identitas kita sebagai orang Kristen. Ini bukan ciri seorang Kristen. Dengan kata lain, kita bukan artinya pamer-pamer, show-show. Bukan seperti itu. Kita tetap harus cerdik dan tulus. Tetapi yang menjadi bagian firman Tuhan ini, seorang pengikut Kristus, berarti dia harus setia hidupnya itu memuliakan Tuhan. Karena kalau tidak, kalau kita hanya hidup dalam ketakutan, kita bisa mengkhianati Yesus. Contoh, Petrus, masih ingat ya Petrus? Petrus kan sering disebut dengan
batu karang yang teguh. Ketika dia takut mengakui Yesus. Kamu kan muridnya Yesus. Kamu kan bersama-sama Yesus. Ketika dia takut, dia akhirnya mengkhianati Yesus. Ini bahaya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang hidupnya adalah senantiasa setia memuliakan Tuhan. Mempertahankan iman di tengah-tengah pergumulan dan pergolakan dunia. Itulah yang menjadi bagian kita. Dengan kata lain, kita harus mau hidup. Menyerahkan hidup kita itu sendiri ke dalam tangan Tuhan. Seorang pemuda India, namanya Gopi. Setelah hari pernikahannya, dia pergi ke satu tempat. Dia memotong lidahnya. Setelah hari pernikahannya, dia memotong lidahnya. Lalu istrinya yang baru dinikahi itu melihat dia bercucuran darah. Lalu bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Dia tidak bisa ngomong. Karena lidahnya sudah dipotong oleh dia. Lalu dibawa ke rumah sakit, lalu diobati. Lidahnya tidak bisa nyambung, tetap terpotong. Akhirnya dia jadi bisu. Ketika dia sudah sembuh, dia menuliskan tulisan. Kenapa dia memotong lidahnya? Dia mengatakan, aku memotong lidahku karena aku sangat mengasihi istriku. Aku tidak ingin istriku sakit karena ucapan-ucapanku. Istrinya mendengar, membaca tulisan itu, istrinya menangis dan sedih. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tidak perlu lakukan ini, Kak. Aku ngerti kamu mengasihiku. Tapi itu sudah terjadi. Bahkan orang-orang keluarganya mengatakan, bodoh ya dia ya. Kok lidah dipotong? Bodoh sekali. Tapi Gopi tetap semua karena saya ingin mengasihi istri saya. Salah satunya adalah memotong lidah. Bapak Ibu, mungkin tindakan Gopi ini yang disebut dengan tindakan yang radikal. Tindakan yang ekstrim. Demi mengasihi istrinya. Sesuatu yang membahayakan. Aku lenyapkan. Supaya aku bisa mengasihi istriku. Ini mungkin tindakan radikal. Inilah yang boleh dikatakan harus kita miliki juga. Di dalam hidup ini ada sesuatu yang radikal, yang harus kita pelihara, yang harus kita pertahankan, yang harus kita lakukan. Yaitu hidup percaya kepada Yesus secara total, radikal. Apakah soal radikal ini diajarkan oleh Yesus? Ada. Yang lalu saya pernah, beberapa tahun yang lalu saya pernah angkat di dalam tema Komsel. Ya, Komsel, menjadi Kristen yang radikal. Bapak Ibu, kami sini ada Komsel, hadirilah Komsel. Ciri seorang yang radikal, saya buka catatan saya. Lukas 14 ayat 25-35. Hidupnya itu memprioritaskan Allah. Itu seorang Kristen yang radikal. Allah itu harus nomor satu. Allah itu harus yang utama. Kalau tidak, kalau kita tidak punya sikap radikal ini ya, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak ada tujuan. Ke gereja, tidak ke gereja sama saja. Tidak ada prioritas kepada Tuhan. Hari ini ke gereja, minggu depan belum tentu, karena minggu depan itu bukan prioritas. Kalau kita prioritaskan ibadah, menjadi Kristen yang radikal, ibadah nomor satu. Sebelum jalan-jalan ke Suranadi, sebelum jalan-jalan ke Gili Trawangan, sebelum Bapak Ibu menyeberang ke Bali, saya mau beribadah dulu. Itu seorang Kristen yang radikal. Hidupnya bersedia memikul salib. Itu seorang yang radikal. Bukan hanya menjadikan salib itu sebagai aksesoris saja, bukan. Itu adalah orang Kristen yang hidupnya ingin memuliakan Allah. Hidupnya harus rela membayar harga.
Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen kaleng-kaleng. Tahu Bapak Ibu orang Kristen kaleng-kaleng? Seorang perkhotbah mengatakan Kristen kaleng-kaleng adalah ketika datang beribadah dia ingin dengar sesuatu yang enak-enak saja. Kristen kaleng-kaleng adalah ketika dia memberikan persembahan. Kalau memberikan persembahan 1 juta, kalau bisa dia dapat 10 juta. Kalau dia memberikan perpuluhan, kalau bisa dapat lebih dari perpuluhan itu. Itu adalah seorang Kristen kaleng-kaleng. Seorang Kristen kaleng-kaleng adalah seorang Kristen yang berdoa saat kebutuhan saja. Bukan berdoa itu menjadi gaya hidup, menjadi satu prioritas di dalam hidupnya. Jadilah seorang Kristen yang radikal. Karena katekismus ini mengajarkan kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ketekunan adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita respon untuk ketekunan itu. Yakobus 1 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan itu adalah simbol otoritas, simbol kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Itu kita akan miliki kalau kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Allah di dalam sepanjang hidup kita. Ini adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh paham. Seorang Kristen harus serupa Kristus. Seorang Kristen harus setia hidupnya memuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah menjadi orang Kristen dan bagian keluarga Allah. Terima kasih karena Yesus sudah mati bangkit kembali, naik ke surga untuk menyediakan tempat menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami pagi hari ini malu. Kadang-kadang kami hidup tidak menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Bahkan kekristenan kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa di surga. Bentuklah kami. Supaya kami menjadi seorang Kristen. Seperti yang Tuhan inginkan. Kami berdoa bagi kami yang hari ini mempunyai beban berat dan pergumulan. Sakit penyakit. Tuhan hibur dan kuatkan kami. Kami berseru berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, Kau Bapa yang baik, dan setiap kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kau Bapa yang baik, selalu bersama. Setiap detik
kita akan berdoa. Mohon kesediaan Saudara Kristiadi untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa, kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan kami supaya sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan Kau berkati Tuhan agar persembahan ini boleh sungguh digunakan dengan efektif untuk pengembangan kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan Penatua Saudara Kristiadi. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, saya akan membacakan warta gereja pada hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Suharto yang telah membawakan firman Tuhan, dan kepada tim ibadah dan seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pertama pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan penerima tamu atau kolektor. Untuk anggota jemaat yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan penerima tamu atau kolektor, silakan dapat menghubungi admin gereja, yaitu Aldo. Selanjutnya berita bahagia. Segenap hamba Tuhan, Penatua Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Matan dan Ibu Dewi atas anugerah anak yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 dalam ibadah 1 dan 2 dengan dress code atasan putih. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selanjutnya ibadah keluarga akan kita adakan pada hari Minggu 30 Juli pukul 8. Ibadah hanya satu kali. Sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu depan itu ibadah keluarga, yaitu pukul 8 pagi dengan ibadah hanya satu kali. Dan diadakan perjamuan kasih dan jemaat diberikan kesempatan untuk membawakan kue-kue dan sejenisnya. Berikutnya persekutuan kelompok kecil akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli pukul 19 WITA. Lokasi akan diwartakan melalui grup Komsel masing-masing. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian bisa melihat warta keuangan. Ya, karena ini pertengahan tahun kita ada rekap kas gereja per 6 bulan kita informasikan. Baik, ada satu lagi informasi yang terakhir, yaitu mengenai perpisahan Lose Kristian Nugroho. Berkaitan dengan berakhirnya masa orientasi Saudara Kristian Nugroho di GKT Empenan, maka akan diadakan acara lepas pisah yaitu pada hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Kristian di GKT Empenan dan selamat melayani di tempat yang baru, yaitu GKT New Life Community Church Semarang. Kita bersama akan menyaksikan video, ada pesan dan kesan dari komisi. Silakan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh bersyukur karena sudah sekian lamanya kita bersama-sama dengan Lose Kristian. Memang sebagai hamba Tuhan, kita harus siap Tuhan tempatkan di mana saja. Saya beberapa hari yang lalu berbicara dengan Losaan bahwa mungkin pelayanan di Ampenan ini menjadi jalan pembuka untuk pelayanan berikutnya, dan itu memang nyata. Yang lalu Losaan bergabung bersama-sama dengan kita dan Tuhan berikan kesempatan masa orientasi. Dan berikutnya Losaan juga diberikan kesempatan untuk orientasi di GKT Semarang. Biarlah kesempatan ini dia gunakan dengan baik.
selama melayani bersama-sama dengan kita, saya lihat usahaan orangnya itu rapi, orangnya ramah, dan juga mau melayani dalam hal apapun yang kita lakukan di tempat ini. Biarlah ini menjadi modal yang baik, modal seorang hati hamba. Dan biarlah di tempat yang baru, Loseaan lebih setia lagi, lebih banyak belajar, dan kiranya Tuhan memberkati masa depan pelayanan Lose Kristian. Soli Deo Gloria, terus maju, terus melayani. Kami mewakili Komisi Wanita memberikan kesannya sangat baik sekali buat Lose Kristian, karena yang perlu kita ingat adalah Lose Kristian itu sangat rajin, datang tepat waktu, selalu disiplin, dan terus memotivasi kepada kami ibu-ibu Komisi Wanita. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya selama ini, terus membangun, terus memberikan komunikasi yang baik. Terima kasih Loseaan, dan pesan kami dimanapun Loseaan ditempatkan pelayanan, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga juga mendapat jodoh di tempat yang baru. Terima kasih Loseaan. Kami sangat berkesan karena Lose Kristian ya senantiasa ramah, udah murah senyum, selalu menyapa ya, selalu menyapa lansia. Ya hitungannya Lose Kristian masih muda, masih perlu banyak belajar dalam banyak hal, tetapi saya lihat Lose Kristian banyak mau belajar untuk melayani dengan baik. Pesan kami sebagai lansia, Lose Kristian di tempat yang baru dapat bergabung di sana dengan sukacita, diterima di tempat yang baru, dan doa kami sebagai para lansia selalu menyertai Lose Kristian, sehingga Lose Kristian merasa sukacita di tempat yang baru. Salam semuanya, warga Gereja Kristus Tuhan Ampenan. Terkait dengan masa pelayanan Loseaan, saya mewakili kaum pria ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Sekali lagi ucapan terima kasih atas segala pelayanan Loseaan kepada kami warga Gereja Kristus Tuhan Ampenan. Dan kami percaya bahwa Loseaan dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kami merasakan sebuah kesan yang mendalam terhadap Loseaan adalah seorang yang mau belajar, yang mau rendah hati, mau melayani dengan kesungguhan, dan kiranya apa yang menjadi kesan ini terus menjadi motivasi positif bagi Loseaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian, terima kasih, selamat melayani, selamat berjuang untuk Loseaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya mewakili Komisi Musik dan Pelayanan untuk Lose Kristian. Lose Kristian orangnya sangat rajin, murah senyum, orangnya cepat respon saat akan bertanya tentang pelayanan. Pesannya untuk Lose Kristian di tempat yang baru, semoga Lose Kristian bisa menjadi berkat, semakin bertumbuh dalam Tuhan, bisa menaungi semua jemaat-jemaat yang baru. Kami Komisi Musik dan Pelayanan mengucapkan terima kasih untuk Lose Kristian selama pelayanannya di GKT Ampenan, khususnya tim pelayanan musik dan semua pelayanan pemuda juga. Terima kasih untuk Lose, selamat melayani tempat yang baru. Ya, kesan saya untuk Lose Kristian tuh orangnya baik banget, sabar, ramah, dan juga suka tersenyum. Terima kasih untuk Lose Kristian untuk pelayanannya, terutama di Komisi Pemuda. Selamat melayani di tempat yang baru. Semoga dimanapun Lose Kristian berada, Lose Kristian selalu jadi berkat untuk orang lain. Tetap semangat dan selalu tersenyum.
Jadi kesannya dari Komisi Remaja untuk Losaan itu selalu semangat dalam melayani, dan juga Losaan itu selalu memberikan support dan selalu mendukung Komisi Remaja untuk selalu setia dalam melayani dan beribadah. Ucapan kami dari Komisi Remaja, kami mengucapkan terima kasih pada Losaan atas pelayanannya, khususnya di Komisi Remaja. Semoga kedepannya Losaan semakin semangat dalam melayani di ladang pelayanan yang baru, dan juga pelayanannya boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Shalom, Lose Kristian. Senang sekali kita bisa melayani bersama dengan Lose Kristian. Buat kami dari sekolah minggu, kesannya Lose Kristian itu sabar, murah senyum, suka menyapa. Terima kasih kita bisa melayani bersama. Untuk kesannya, semoga di tempat yang baru Lose bisa melayani lebih luas lagi, dan sesuai dengan bakat, kemampuan, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada Lose, sehingga pelayanan Lose lebih maju lagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Lose. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kita dan yang kita layani dalam kehidupan kita. Terkait dengan rencana Losaan yang akan melayani di tempat yang baru, saya mendapatkan kesan Losaan adalah seorang calon hamba Tuhan yang mau terus berkembang. Dan saya juga melihat Losaan atau Lose Kristian adalah seorang hamba Tuhan yang sangat memperhatikan pelayanan di remaja maupun pemuda. Dan ia sangat peduli terhadap pelayanan di remaja dan pemuda tersebut. Dan atas pelayanan dari Losaan atau Lose Kristian tersebut, saya mewakili dari Komisi Diakonia dan Misi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Losaan yang telah melayani sekitar 1 tahun di GKT Ampenan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati, menyertai, dan memperlengkapi Lose Kristian ke depannya. Dan di tempat yang baru, kami juga berharap agar Lose Kristian bisa melayani dengan lebih baik lagi, berkembang dengan lebih baik lagi, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang semakin berkembang, semakin baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan dari Komisi Misi Diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Lose Kristian ya. Ya, terakhir saya mewakili rekan-rekan Penatua juga berterima kasih untuk pelayanan Lose Kristian selama bersama-sama dengan kami di GKT Ampenan. Satu kesan bagi saya, Lose Kristian itu orang yang hatinya baik. Ya, saya juga bersyukur beberapa waktu yang lalu saya sempat bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda kita ke Semarang, camp. Di situ dalam perjalanan juga ada pengalaman-pengalaman yang menurut saya berkesan gitu ya, sempit-sempitan di kereta, lutut ketemu lutut saya sama Lose Kristian gitu ya. Jadi banyak hal yang saya rasakan, dan saya setuju juga dengan beberapa kesan dari rekan-rekan bahwa Lose Kristian itu ramah, murah senyum gitu ya, itu tetap dipertahankan. Dan selamat melayani di tempat baru Lose. Semoga Lose terus semakin berkembang ya. Kemarin juga saya ngomong dengan Lose, saya bilang salah satu kekuatan Lose Kristian itu adalah Lose itu mau belajar. Ya, Lose itu orang yang sangat mau belajar, dan dia juga terbuka dengan kalau diminta pelayanan A, pelayanan B, itu Lose cenderung mengiyakan. Gitu ya. Dia mau belajar, dia juga punya hati yang melayani. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Lose, selamat melayani di tempat yang baru. Dan dari Penatua ada bingkisan untuk Lose Kristian. Mungkin bisa Lose Vina ya. Ya, silakan Lose maju. Ya, ini bingkisan dari gereja ya untuk Lose Kristian.
silakan. Ya, terakhir mungkin dari tadi kita sudah ngomong pesan dan kesan, kita mau dengar dari Lose Christian, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji syukur ya kepada Tuhan yang telah memimpin akan perjalanan pelayanan saya selama 1 tahun di tempat ini. Ya, kesan saya terhadap jemaat Bapak Ibu Saudara semua, ya jiwa kebersamaannya, jiwa kasihnya sangat kuat yang saya rasakan ya. Dan saya merindukan akan kebersamaan ini juga dari Bapak Ibu Saudara ini, terutama ya waktu ibadah Padang itu saya paling berkesannya itu sebenarnya ibadah Padangnya sungguh luar biasa, tempatnya yang cukup baik. Juga Bapak Ibu Saudara begitu peduli memperhatikan satu sama lain. Nah, itu yang saya rasakan dari Bapak Ibu Saudara selama di tempat ini. Dan terima kasih juga Pak Pendeta, Lose Eli juga yang juga banyak membimbing, Bapak Ibu Penatua, semua jemaat, semua pengurus komisi yang memberi kesempatan saya dapat dikatakan belajar melayani di tempat ini ya, mengembangkan pelayanan dengan lebih baik. Nah, pesan saya bagi Bapak Ibu Saudara, ya tetap setia ya dalam persekutuan, tetap setia dalam pelayanan, dan selalu ya andalkan Tuhan dalam setiap hal yang Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan. Dan mohon doanya bagi saya juga ya di tempat yang baru, supaya saya juga dapat mengembangkan pelayanan dengan lebih baik lagi. Dan saya juga mohon maaf kalau ada perkataan, tingkah laku saya yang mungkin telah menyakiti Bapak Ibu Saudara, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Lose, sungguh pesan dan kesan yang berharga ya buat kita. Mungkin ada dari komisi yang mau menyerahkan bingkisan untuk Lose, ada ya? Mungkin bisa sekalian di momen pagi hari ini. Siapa Ibu Tias dari Komisi Wanita? Silakan. Wah, ini besar sekali nih Komisi Wanita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Komisi Wanita. Selanjutnya Komisi Pemuda. Oh, sekolah minggu. Ya terserah mana duluan. Sekolah minggu dulu, setelah itu pemuda. Nggak apa, sekolah minggu dulu. Ya, foto dulu. Terima kasih. Selanjutnya Komisi Pemuda. Kalau ada lagi berikutnya bisa siap-siap ya di depan. Oke, selanjutnya Komisi Diakonia Misi. Baik, selanjutnya Komisi Musik dan Ibadah. Masih ada Komisi Remaja. Berikutnya Komisi Usia Indah. Iya, diwakili Ibu Rita.
Apa masih ada lagi? Sudah? Sudah habis ya? Ya, Lose Christian silahkan kembali ke tempat. Terima kasih, hadiahnya boleh dibawa. Mungkin nanti bisa minta Penatua Semarang jemput dengan mobil yang besar ya, banyak sekali ini. Ya, sekali lagi selamat melayani Lose. Tuhan Yesus memberkati, terus jadi berkat dimanapun berada. Sekian warta hari ini, terima kasih, selamat hari Minggu. Satu pengumuman lagi, setelah ibadah silakan Bapak Ibu Saudara bisa ke depan ruang serbaguna, ada perjamuan kasih, kita bisa menikmati bersama-sama. Mari kita akan berdiri, kita akhiri, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo dan kita tutup dengan pujian amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan keluar dari pintu samping.
Tuhan.